Pernah dengar orang pelihara babi, kemudian baunya mengganggu tetangga nggih? Itu paling mudahnya kita itu menghilangkan bau adalah memasang kipas angin di kotorannya. Dikasih aja kipas angin, masukkan dia oksigen. Nah, dia kan ada patogennya itu. Lebih banyak bakteri patogennya. Dengan kita memasukkan udara ke kotoran babi, baunya pasti hilang. Ada yang bilang namanya fermentasi, ada yang bilang pengomposan. Nanti teman-teman saya ajak membuat EM, tetapi saya buat hari ini yang intinya dulu, bahan EM yang paling inti. Nanti baru dikembangkan menjadi EM berapa maunya gitu. Kalau kita dengar yang populer EM 4, kita mungkin bisa lebih dari 4 gitu. Karena saya nggak kuliah gitu, saya nggak belajar di akademis. Saya lebih banyak membaca, kemudian melakukan. Kalau ekoenzim rumusnya udah tepat. Saya dulu nggak tahu rumus ekoenzim, nggak tahu rumus yang lain. Kalau saya membuat pupuk cair itu, karena kita takarannya adalah wadah. Ada yang bilang namanya fermentasi, ada yang bilang pengomposan. Itu nanti saya jelaskan. Pertama itu standar dari kita mengurai, sehingga kita tidak hanya mendapat kompos, tetapi mendapat komposisi yang tepat gitu. Oke. Jadi pada dasarnya kita harus memahami dulu semua jenis bahan itu membawa kandungannya yang khas tersendiri. Untuk mendapatkan itu kita perlu proses. Sama kita buat ekoenzim kan Bu ya. Kita ada formula 1, 3, 10 kan. Kenapa harus gulanya 1, buahnya 3, airnya berbanding 10 gitu. Itu adalah yang ideal. Sehingga kita mendapatkan nanti enzim di dalamnya. Menjadi serum, kemudian semakin lama menjadi serum dia gitu. Atau yang langsungkan aja ke sana ya. Mungkin lebih tepat kalau saya jelaskan cara kita memahami bagaimana cara mendapatkan kandungan zat aktif yang terbawa oleh tanaman. Untuk pengomposan itu sebenarnya kita mengabaikan segalanya, yang penting dia sudah menjadi pupuk, sudah menjadi kompos, tidak menjadi pupuk gitu. Karena ada pengertian yang satu namanya bokasi, yang satu namanya kompos. Apa perbedaan bokasi dan kompos? Kalau kita bilang pupuk, karena kandungannya kecil, kita belum layak bilang pupuk, sebut aja bokasi, ada istilahnya. Ini kalau bokasi ini saya diajarkan oleh Pak Pandi, juga sering diajak Pak Rikse ya. Pak Rikse ini, Pak Gusti Rikse ini dulu dia Kepala Dinas Pertanian Bangli, yang kemudian menjadi mentor di perusahaannya Pak Oles di USDA. Beliaulah yang memberikan pemahaman lebih jauh tentang bagaimana membuat EM. Nanti teman-teman saya ajak membuat EM, tetapi saya buat hari ini yang intinya dulu, bahan EM yang paling inti. Nanti baru dikembangkan menjadi EM berapa maunya gitu. Kalau kita dengar yang populer EM 4, kita mungkin bisa lebih dari 4 gitu. Atau sederhana aja 2, 3, terus kita berlanjut. Kalau ada orang bilang ada EM 11, 12, itu tergantung mereka itu mendapatkan bahan-bahannya. Ini menurut Pak Rikse ya, bukan saya, karena saya nggak kuliah gitu, saya nggak belajar di akademis. Saya lebih banyak membaca, kemudian melakukan. Nah, saya sering menyebut Haji Rikse ini sebagai guru Rikse gitu, Pak Guru gitu. Ini sayangnya kurang kasih tali nih. Kalau ada tali mungkin dia lebih enak. Standar kita mengurai ya. Penguraian bahan organik.
Menurut Pak Rikse, apa yang pernah beliau ajarkan, bahwa untuk proses penguraian itu paling minimal kita harus punya udara, oksigen. Kalau bahan diberi oksigen, dia mampu untuk mengurai, sehingga bahan yang diurai itu sifatnya nanti antara efektif dan tidak efektif. Jadi dia laktogen dan patogen. Ini kita sebut sebagai nanti bahan yang laktogen. Sedangkan di sini patogen. Sebenarnya yang dia bicarakan di sini adalah bagaimana mikroba atau bakteri, kan kadang-kadang juga bakteri ya. Bakteri itu dari dari jamur kemudian menjadi cair jadi bakteri. Mikroba ini dia lebih kepada biota. Bagaimana mikroba ini bisa pecah? Dia memerlukan oksigen. Kalau yang patogen, nah ini. Kalau yang patogen, kita kasih dia oksigen, ini akan mati dia. Pernah dengar orang pelihara babi, kemudian baunya mengganggu tetangga nggak? Itu paling mudahnya kita itu menghilangkan bau adalah memasang kipas angin di kotorannya. Dikasih aja kipas angin, masukkan dia oksigen. Nah, dia kan ada patogennya itu. Lebih banyak bakteri patogennya. Dengan kita memasukkan udara ke kotoran babi, baunya pasti hilang. Itu bisa dicoba. Itu saya pernah lakukan di lapangan Batu Bulan, kan ada porseni tiap tahun. Nah, di sebelah lapangan itu, pas di sebelah podium itu ada kandang babi. Jadi setiap ada pembukaan itu orang bingung gitu. Jadi dikasih kaporit. Saya kaget kok dikasih kaporit gitu. Salah, jangan kasih kaporit. Tambah bau dia. Yang benar itu kita kasih kipas angin. Akhirnya kipas angin kita pasang di situ, baunya hilang. Tapi tunggu 2 jam kemudian, jangan langsung minta hasilnya. Karena oksigen inilah yang mematikan patogen gitu. Nah, okay. Kalau bau itu berarti kan eklensi banyak sekali mengandung oksigen. Yeah. Nah, di saat ada bau yang menyengat, Yeah. siram dengan eklensi. Iya. Ya, karena kan dia enzim. Enzim itu adalah pengikat molekul. Jadi itu lebih efektif. Nanti hubungannya nanti yang kita hasilkan itu gitu. Ini standar dari proses pembiakan mikroba. Oke. Itu namanya, kalau mikroba itu berbiak itu namanya bukan fermentasi. Namanya fragmentasi. Fragmen. Dari pregnan, dia memecah diri. Kalau yang laktogen kita kasih oksigen, dia memecah diri, memperbanyak diri. Kalau yang patogen kita kasih oksigen, dia mati gitu. Hilang dia. Sehingga dengan masuknya oksigen yang di dalam kotoran babi itu banyak sekali ada mikroba baik, dikasih oksigen, mikroba baiknya tumbuh, fragmen, pecah, ini disikat. Ini juga dilawan gitu. Yang kedua, standarnya membutuhkan dia itu adalah karbohidrat. Karena banyak sekali bahan-bahan yang laktogen ini dia berupa jamur. Ya, berupa jamur banyak. Ya. Mikroba juga memerlukan karbohidrat. Sebenarnya hanya tiga bahan. Yang terakhir baru perlu gula. Nah, ini kalau kita kasih dia dedak, nah, kotoran babi yang bau itu kita kasih dedak, ada udaranya. Di dedak ini juga ada karbohidrat yang dibutuhkan kan?
Juga dia bisa merangsang beberapa jenis jamur positif, sehingga ini juga yang patogennya mati, kemudian dia berbiak, pertama jadi jamur, setelah jadi jamur dia jadi bakteri, setelah jadi bakteri dia akan mempunyai sifat yang menguntungkan, dia laktogen. Makanya saya pertama kali ajak membuat asam laktat, ini asam laktat, asam yang laktogen, jadi laktosa dia. Kalau tosa itu artinya gula. Jadi hanya 3 ini standarnya. Ini yang menjawab pertanyaan bagaimana cara saya mendapatkan kandungan fosfat dari gedebong pisang. Pak, lakukan ini aja, Pak. Kalau ekoenzim rumusnya udah tepat. Saya dulu nggak tahu rumus ekoenzim, nggak tahu rumus yang lain. Kalau saya membuat pupuk cair itu, karena kita takarannya adalah wadah. Takarannya wadah. Kalau saya begini takarannya. Karena dulu sih belajar dengan teman-teman ya. Kalau tiang buat pupuk itu begini, saya kasih ini. Ya. Bahan padatnya ini 30%. Kemudian baru air sampai dia 100%. Ini mirip dengan model ekoenzim 30%. Tetapi saya karena tidak paham, gulanya itu saya dulu pakai liter. Setiap 20 liter air cairan itu saya kasih gulanya 1 kilo gitu dulu tuh. Karena saya nggak tahu. Sebelum belajar ekoenzim saya nggak tahu gitu. Ternyata yang benar itu 1, 3, 10 nggih. 1, 3, 10. Ya. Tulis itu bio. Bio. Oh, betul. 1, 3, 10 ya. Pakai aja rumus ekoenzim lebih gampang. Jadi kalau ini isinya dia ini 100, berarti sudah benar. 30 kilonya adalah bahan padat. Berarti gulanya 10 ya? 10, 9 ya? 9 kilo ya. Kalau cair dia liter. Gula. Ini kalau kita berpikir secara parsial, kemudian kita kasih dia aerasi. Kalau di lingkungan yang tidak ada aeratornya, ini ditutup dengan kain aja atau dengan koran, sehingga ada udara masuk. Itu yang paling gampang. Nah, sekarang di bahan-bahan ini usahakan kita dapat karbohidratnya, makanya kita selalu disarankan memakai air cucian beras gitu. Air cucian beras. Sebenarnya cucian beras itu untuk mendapat laktatnya sebenarnya. Nah, Berarti maaf Pak, ya. Kalau kita mau buat pupuk, airnya diganti dengan air cucian beras. Sebaiknya. Sebaiknya. Kalau enggak, kita masuk aja dedak. Masukkan saja dedak. Jadi dedak itu sudah ada juga kandungan karbonnya. Tapi air beras nanti kita praktekkan laktatnya itu. Kenapa itu? Karena kan basic dari EM itu di laktat itu. Gini aja rumusnya, apapun gitu membuat NPK itu. Jadi kita buat terpisah sebaiknya. Kalau tiang dumun ke NTT ini kok tiang ngajak terpisah bikin gininya calon transmigrasi itu supaya mereka lebih paham. Setelah jadi baru dicampur gitu. Setelah campur tambahkan lagi gula gitu. Sehingga dia nanti berbiak kembali, setelah itu dorman, baru disimpan lama. Nah, makin lama dia jadinya sejenis serum. Kalau dia hanya standar 21 hari, itu baru jadi pupuk biasa, masih asam dia. Tapi makin lama setahun gitu, sudah tidak ada asamnya. Tidak ada efek samping. Ya. Contohnya, kalau bahan-bahan ya, bahan yang kita
beri dia bahan yang ini, yang sudah jadi ya. Kalau ragi itu kan dia laktogen. Tempe itu bahannya kan kedelai. Kedelai dikasih ragi jadi dia tempe. Itu efektifnya. Tetapi ketika jamurnya patogen, busuk dia kedelainya. Baunya jelek gitu. Malah jadi amonia dia. Kemudian kalau susu kita kasih dia bakteri yang baik, laktogen, itu akan menjadi keju, jadi yogurt gitu. Tapi kalau mau buat yogurt sendiri, saya bisa pakai ini aja, air beras aja, nggak usah beli ininya, bahan untuk pengurainya. Ini yogurt, Bu. Bisa dimakan juga? Bisa, ini yogurt, Bu. Nah, yang atas ini yogurt, Bu. Itu kalau disaring, karena itu kan susunya sedikit, itu kalau susunya banyak, itu bahan Yakult itu. Ya. Nah, disinilah sekarang saya mau ajak berpraktek langsung. Nah, niki, ini adalah air cucian beras. Nih. Buka sampai Bu. Nah, caranya membuat lactobacillus. Lactobacillus itu asam laktat kalau ininya, kalau bahasa Indonesianya itu ada enzimnya namanya laktosa. Laktosa, Bu, namanya. Nah, enzimnya. Ranjang. Ya. Nah, rumusnya yang tulis nggih, pang apal nggih? Asam laktat atau lactobacillus. Satu Pak Ketut kayun sareng kopi. dados, tapi jangan kasih gula. Bapak-bapak kayun sareng kopi. Siapa mau kopi? Pak Wayan kopi? Keren pelajarannya. Jadi rumus asam laktat nggih. Pertama, Bapak kumpulkan dulu air cucian beras. Niki yang karena istri yang tiap hari kalau nyuci beras dia masaknya nih ke kira-kira 1/4 kilo 250 sampai 300, Bu. Nggak banyak-banyak yang berempat. Karena kita memang mengurangi makan nasi. Dia cuci, kadang-kadang dapat segini airnya, nggak sampai penuh. Dimasukkan, didiamkan aja, Bu. Ini sebenarnya nggak saya kasih apa-apa. Ini baunya sudah kayak bau, Fermentasi. ya kayak bau tua. Bau asam, itulah namanya asam laktat, Bu. Ini namanya IMO 1. Itu apa? IMO itu singkatan dari Indigenous Microba, ya. Jadinya Indigenous Microba itu dia dasar dari mikroba gitu. Karena air cucian beras ini sudah membawa bahan aktif untuk hidupnya mikroba di dalamnya. Begitu kita cuci dengan air, kalau ngangen pam, jangan pakai pam di rumah. Sebaiknya untuk nyuci itu sediakan dulu airnya dari kemarin nih, Kak. Besok paginya baru kita pakai nyuci. Kalau istri saya udah biasa dia. Kalau air sumur langsung pakai nyuci. Nah, cucian pertama itulah kita tampung begini. Nah, ini tiang kocok ya. Nah, itu kan ada. Nah, kan berarti ini keruh dia kan. Kemudian mungkin susunya nggak usah hari ini ya. Kalau hari ini kita kekurangan wadah. Bapak perlu wadah seperti nanti. Toples, toples. Toplesnya harus kaca dia. Ini tiang kocok soalnya. Kalau nggak dikocok kayak tadi bening, kan ngenap ya. Nah, perkiraannya ini kan 1,5 liter. Dia hidupnya itu adalah di tengah-tengah dia, mikrobanya yang lebih pekat. Jadi asam laktat IMO 1-nya itu di tengah-tengah dia. Nanti kita masukkan selangnya sampai di sini aja, sampai sekitar sini. Ambil
dia itu seberapa kita dapat. Ya, seberapa kita dapat, kemudian kita campur dengan susu. Susu ya, bukan. Waktu disedot nih dikocok dulu nanti. Enggak, jangan. Oh, enggak. Jangan dikocok. Ini kan terlanjur yang kocok nggih. Oh, oke. Jangan dikocok. Campur dengan susu perbandingannya. Nah, ini yang sudah tulis. 1:20. Nah, ini kalau kita punya susu cuman 1 liter. Berapa jadinya kita membutuhkan bahan dasarnya? 1:20. Satu ini kan api. Ini 20-nya adalah susu. Artinya, Pak. Ya, Kalau kita punya susu 1 liter sekitar 200. mililiter. 200 mili. Berarti 200 mililiter IMO 1 liter susu. Kalau yang susunya susu murni yang pakai yang beli di rumah ada pabrik yogurt, harganya sama dengan ini. Di nih ke Pak. Di jembatan nih, kalau mau ke Penatih tuh, kan jembatan di Batu Bulan ke Penatih tuh, setelah jembatan di kiri itu, Cheesewalk gitu dia namanya. Oh, dan pelangnya. Ada. Ini ke cheese keju. Cheesewalk. Itu dia dari tahun 80-an pun di Banjarbagotan Kajo sama Banjar nih, ibu Niki. Dia punya susu asli. Punya. Niki juga susu asli, yang lemaknya dihilangin. Niki susu asli Niki. Lemaknya dihilangin. Karena kalau beliau bikin sedikit, dulu kan sebelum Covid belinya sampai 1 truk nih Kang. Karena setelah Covid nggak ada order, sekarang kalau perlu sedikit pakai ini dia bikin yogurtnya. Nah, kalau dia pakai susu itu untuk buat cheese-nya gitu. Ya, dia ya ada caranya. Sebenarnya sih susu dibusukkan itu. Susu yang basi sebenarnya kan. Jadi dia cheese. Nah, cheese itu yang ada ini dia. Mana tadi itu? Yang ngambang-ngambang ke cheese itu. Itu dia. Ampun nggih? Nah, berarti kita perlu cuma 200 nih, makanya yang suruh cari gelas nih. 200. Nanti ini kan 250 mili. Berarti segini. Kita sedot, kita masukkan ke toples. Ini terlanjur saya pesan gula. Jadi kita nggak demokan yang ini ya. 200 ini cucian beras yang disimpan 5 hari. Oke. Ya, 5 hari sampai 1 minggu. 5 hari paling bagus. Nanti dia bening, Pak. Bening. Ya, ambil 200 ml disedot, masukkan ke sini, tambahkan susu 1 liter. Kemudian jangan ditutup pakai tutup begini. Ini tutup dengan kain atau tisu. Sehingga dapat oksigennya. Oke. Dapat oksigennya. Nah, ini kan karbo. Nah, ini kalau kita ingin lebih instan boleh dikasih gula 1 sendok makan. Gula pasir, Pak. Ya, 1 sendok makan. Apa namanya di bahan pertama pun boleh. Boleh untuk percepat. Kasih gula boleh. Enggak dikasih gula juga sama aja. Oke. Masukkan dengan susu. Kemudian kalau ingin lebih bagus hasilnya, tambahkan juga dia untuk 1 liter ini kita membutuhkan sekitar 30 gram gula. 30 gram gula ya. Plus gula ya. 30 bukan 30, 300 sorry. 300 gram gula. Gula per liter ya. Ya, ini kalau kita mau dia lebih cepat prosesnya. Lebih cepat prosesnya, jadi 5 hari. Tidak pakai gula juga tidak apa-apa karena susu juga kadang-kadang dia cukup mampu untuk
memfragmentasi lactobacillus ini. Tapi kalau kita mau lebih bagus, kita tambahkan dia 300 gram. Kalau tiang biasanya tiang kasih 300 gram. Tapi yang ini, yang tiang bawah nggak pakai gula nih. Ini sudah saya kasih susu, tapi sembarangan kemarin karena anak tiang beli susu, tiang nggak tahu berapa sisanya, tiang masukin aja. Tiang anggap ini jadi, nggih. Nah, ini sudah pernah dikasih susu. Sebenarnya itu tiang tadi transfer ke sini, takutnya tiang kocok, keruh, ternyata nggak keruh sampai sini. Jumlahnya 1 liter itu. Nah, ini kemudian disimpan dalam waktu 5 hari, kan sama-sama 5 hari, ya. 10 hari, kemudian kita sudah punya ini. Ini namanya asam laktat. Ini sudah bentuknya serum, Bu. Ini asam laktatnya, IMO 1. Ini serumnya. Dan ini kita bisa pakai. Dan makainya juga nggak banyak. Coba bawa Mariki ke sisa nih ke. Nah, saya anggap ini kalau disimpannya karena dia bentuknya begini, harus disimpan di kulkas dia dengan suhu 5 derajat lah, di chiller gitulah. Tapi supaya kita nggak bingung, kita nggak punya chiller, kita petani, makanya saya perlu gula. Ini kita buat dorman dia. Dia buat dorman tidur dengan penambahan gula 1:1. Ini kan 600 ya. Ini 600. Saya lupa bawa selangnya tadi. Nah, dan ini bisa dimakan. Dan ini supaya dia bening di sini, kita saring aja dengan kain boleh. Tapi karena saya lupa bawa saringan. Coba saya pindahin dikit, mau nggak ya? Harus di toples kaca, Pak. Toples kaca, jangan plastik. Nah, 600 ini udah lebih ya. Ini kan 300. Oh, kurang lagi dikit ya. Supaya 1 liter ya. Karena dia untuk membuat dorman itu harus 1:1. Jadi kalau kita misalnya di rumah ada saringan, kita saring dan Saring schedule-nya supaya kita- sebening ini. Supaya sebening ini. Karena tadi tiang buru-buru, tiang ambil aja tadi ini. Ya, gini. Ini kita sudah punya serumnya. Sudah punya serumnya karena sudah dicampur susu, nge. Kita punya serumnya, campur susu. Nah, sekarang baru kita buat dia dorman dengan gula. Masukkan 1 kilo gula. Oke, Gus, langsung Gus. Kapan bisa dipakai? Nah, itu. Di HP tiang catatan tiang ada di HP. Oh ya. Catatan tiang ada di HP, lupa tiang berapa ya perbandingan makainya. Nah, semuanya. bangun bangun gitu. Iya. Iya, bangun. Ampun ya. Nah, ini dia dormannya itu cepat dia karena ada gula ya. Dormannya itu 2 jam aja udah dorman dia. Karena ini adalah mikroba yang paling aktif, makanya ini jadi bahan dasar EM tuh. EM apapun dasarnya pasti laktat ya. Baru ditambahkan lain-lain. Nah, karena ini kan pakai kering ya. Nah, nanti warnanya dia akan merah. Serum yang kita awetkan ini untuk memupuk itu memerlukan sangat sedikit. 1 sendok itu, 1 sendok ya. Sendok makan. Oh ya, ini dipecah dulu, bukan langsung dipakai. Iya. Ini dipecah lagi 100 mili, dikasih air 1 botol aqua ini. Ya, ya, ya. Jadi ambil 100 mili, lagi ambil 100 mili, dicampur dengan air 600 mili, ya. Berarti totalnya 800. 800 kita pisahkan ini induknya.
Ini induknya. Yang ini maaf, saya lupa pasang ini. Kalau ini boleh ditutup rapat nggih? Karena begini, asam laktat ini mampu bekerja aerob dan juga bisa bekerja anaerob. Nah, saat dia sudah jadi serum, kita boleh tutup rapat untuk pengawetan ini supaya nggak masuk. Biasanya kan ada semut, karena ada gula kan. Boleh ditutup rapat begini. Ambil wadah lagi satu. Oh, ini aja pakai nggak apa-apa, gelasnya. Kasih air. Ini 300 mili ya. Berarti kita ambil dia cuman 50 mili. 50 mili ya. Ambil air menikah. Sampai garis ya, sampai garis itu. Pak, Ya. jalan. Ya. Ngawut yang nak tan anu di. Yang tadi dimasuk nih ke 1:1 nih kan apa serum sama Serum. kopi ini nih ke. Oh ya ya. Sebelum dikasih gula nih kan. Nah, ini dia. Ini sudah jadi serum dia. Bukan baru serum nah. Jadi kalau ini kita sudah dapat dia berapa? 1,8 ya, hampir 2 liter dia. Hampir 2 liter ya. Susunya 1 liter. Gula 300, ininya 200 kan? Serum. Serum ini kemudian kita awetkan. Awetkan atau dormansi. Buat dia dorman. Dengan gula 1:1. Niki. Kemudian minimal 2 jam. Minimal 2 jam ambillah ini. Kita anggap sudah 2 jam ya. Ambil ini. ...50 cc. Nah itu. Sedikit segini Bu. Ya. 50 cc. Ini pakai pupuk? Belum. Belum juga. Ya. Belum. Berapa itu tadi perbandingannya? 50 mililiter berbanding 500 sampai 600 nggak? Sampai 600. Ini kok 50? 300 ini. 300 ini. 300 sampai ya. Berarti gini caranya, 100 berbanding 600 kan maksud yang. Ya, biar gampang ya. Nah, ini baru kita sebut sebagai pupuk ininya ya. Anggaplah POC ya. Pemakaiannya adalah kalau 1 sendok teh itu berapa mili? 10 mili ya. 10 mililiter berbanding banyak sekali Bu, 5.000. Bisa pakai semprotin. Ini bawa ke sawah, cukup 1 sendok, ya, 1 sendok yang ini untuk 1 ember air. Pakai nyiram tanaman, pakai nyepre daunnya. Nah itu sudah subur ya, kayak ekoenzim. Jadi ini adalah bahan Bandingan 10 ml berbanding 5.000 ml, Pak. ya, mililiter. Mililiter. Jadi dia 1 sendok untuk 1 ember, Pak. Yang ini. Yang setelah serum ini. Ini POC-nya dia. Pupuk organik cairnya dia. Yang dijual menjadi EMM bermerek itu ini dia, Bu. Bukan yang ini gitu loh. Kan yang ini. Jadi berapa duit kita dapat kalau kita bisa bikin. Ini baru bahan 1. Nanti EM-nya kita sempurnakan. Mau buat EM, tambahkanlah dia. Mungkin teman-teman udah biasa buat PSB. Fotosintesis. S itu apa ya? Fotosintesis
S-nya Pak, sintesis. Ya, SB fotosintesis bakteri. bakteria. Bakteri merah. Bakteri merah. Bakteri merah ini kok bahannya kan cuman micin nggak sama telur. Ya. Micin, telur, kadang-kadang telur keong, air kolam. Kenapa air kolam? Karena di air kolam ini kan ikan, kotoran ikan itu mengeluarkan amonia, Bu. Nah, menjadi dia nitrobakternya. Kita ambil nitrobakternya. Dan dia